Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Sangat baik, luar biasa. Saya sapa dulu yang dari sekolah Minggu Kanaan ya. Tapi ini karena di rumah, anak-anak yang merasa sekolah Minggu Kanaan nanti dijawab, yang di rumah nggak apa-apa ya. Bagaimana kabarnya adik-adik sekolah yang sekolah Minggu Bethlehem dulu aja, yang paling kecil? Gimana kabarnya? Pasti baik, sangat baik, luar biasa. Sekarang yang Firdaus, gimana kabarnya? Baik, sangat baik, luar biasa. Yang terakhir, yang sekolah Minggu Kanaan, baik, sangat baik, luar biasa. Iya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik. Adik-adik yang taat pada Tuhan, siapa yang tadi pagi bangunnya masih dibangunin sama mamah papahnya? Siapa? Ayo, ngacung. Enggak ya adik-adik, mulai sekarang karena adik-adik adalah anak-anak yang taat akan Tuhan. Kalau bangun sendiri, nggak usah dibangunin mamah papa ya adik-adik ya. Oke, sebelum kita mulai sekolah minggu pada saat hari ini, kita akan nyanyikan lagu Biarpun gunung-gunung beranjak. Bisa ya adik-adik? Yang adik-adik yang di rumah silahkan bertepuk tangan. Yang ada di sini ikut juga bertepuk tangan. Ya? Oke, mari. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiaku tak akan beranjak darimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiaku tak akan beranjak darimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan doa dulu. Mari saya hantarkan. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih atas rezekimu, atas kasihmu, sehingga pada pagi hari ini kami masih bisa mengikuti sekolah minggu secara daring. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami semuanya yang mengikuti sekolah minggu pada saat hari ini. Kami mohon ampun ya Allahku apabila di dalam kami mengikuti sekolah minggu ini nanti kurang konsentrasi maupun bercanda sendiri dengan kakak kami, adik kami, orang tua kami mohon ampun. Dalam nama Putra Tunggal Tuhan Yesus Kristus kami mengaturkan doa ini. Amin. Adik-adik masih ingat nggak pada minggu kemarin tanggal 12 September adik-adik diberi ayat hafalan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu kita ya. Masih ingat nggak diambilkan dari ayat Alkitab yang mana? Dari apa? Dari Kisah Para Rasul. Bukan ya? Dari mana? Dari Yakobus 3 ya. Kalau nggak salah Yakobus 3 ayat 9a. Gimana dari bunyinya? Dengan lidah kita memuji Tuhan. Singkat adik-adik ya, singkat sekali. Tapi adik-adik senantiasa ingat terus ya. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Oke, sebelum kita masuk ke firman yang nanti akan disampaikan oleh Kak Popi, kita akan nyanyi dulu ya adik-adik. Adik-adik pernah nyanyi lagu Ada Dua Jalan itu enggak? Ada jalannya yang lebar, ada jalannya yang sempit. Adik-adik milih yang mana ya? Milihnya yang sempit apa yang lebar? Yang mana? Yang sempit ya adik-adik. Karena apa? Inilah jawabannya. Kita nyanyi bareng-bareng ya mengapa kita milih
jalan yang sempit. Ayo kita nyanyi bareng-bareng. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar arti jiwamu mati, tapi yang sempit jiwa berseri. Ya. Shalom adik-adik yang dikasihi dan juga diberkati oleh Tuhan. Adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik udah siap? Bah, hebat ya. Tuh, ada yang di sana sudah duduk rapi sama adiknya. Hebat ya. Adik-adik sekolah minggu GKJ Karanganyar, hebat-hebat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Yang mau mimpin doa hari ini yaitu Mas Eno. Silahkan Eno. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu di pagi ini. Engkau berikan kesehatan pada kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus membimbing kami, sehingga kami mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih Mas Eno. Adik-adik Mbak Popi punya gambar nih. Kayak gini nih gambarnya. Adik-adik tahu enggak itu gambar apa? Iya, Mbak Popi dengar. Di sana ada yang bilang hutan, yang di situ ada yang bilang pohon yang besar. Benar-benar, jawabannya benar semua. Iya, jawabannya adalah hutan yang lebat, hutan rimba. Adik-adik lihat kan di situ, pohonnya besar-besar. Pohonnya kelihatan kokoh. Lihat daunnya adik-adik. Daunnya kenapa? Daunnya begitu tampak segar-segar dan hijau-hijau. Ada yang layu enggak? Ada yang kelihatan kering enggak? Enggak ada Mbak Popi. Iya ya, kelihatan segar-segar. Di situ adik-adik bisa lihat enggak di situ? Ada yang berbuah enggak ya? Enggak kelihatan Mbak Popi. Tapi Popi pasti yakin karena di hutan situ banyak pohon yang besar dan daunnya hijau-hijau, pasti ada pohon yang berbuah. Itu sama aja, hutan itu ada kehidupan. Kalau gambar yang ini, adik-adik tahu gambar apa ini? Iya, benar-benar. Yang di situ jawabnya gurun, yang di sana jawabnya pasir. Benar semua. Kita gabungkan ya. Jawabannya adalah gurun pasir. Adik-adik bisa lihat enggak? Gurun pasir itu ada apa? Ya ada pasir Mbak Popi. Benar. Adik-adik bisa lihat enggak? Di situ ada tumbuhannya. Enggak ada ya. Di situ selain pasir, nampak apa adik-adik? Hah? Kelihatan apa? Enggak ada apa-apa. Iya, di situ kelihatan panas. Terus kelihatan kering. Kita bayangkan kalau kita di situ. Kosong kali adik-adik ya. Kelihatan tuh gurun pasirnya. Kering. Seperti apa adik-adik? Kayak enggak pernah ada air. Aduh. Jadi gurun pasir pertanda tidak ada kehidupan. Ya adik-adik, sebelum kita lanjutkan, kita mau siapkan Alkitab kita. Yang belum diambil, yang belum disiapkan dulu ayo. Kita mau baca sama-sama, kita mau nyiapkan bacaan kita hari ini di Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Sudah disiapkan, kita mau baca sama-sama ya. Ada yang ngomong sama Mbak Pop kan belum bisa baca, kayak Dante dulu belum bisa baca. Oh iya, ada kelas Bethlehem ya. Minta tolong dong mama papa, kakak, om, tante, eyang, nemenin adik-adiknya ya. Oh iya, ada Tasya, teman kita yang mau membacakan Mazmur 1 ayat 1 sampai ke 6. Silakan Mbak Tasya. Teman-teman, mari kita baca Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa,
dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Terima kasih Mbak Tasya. Adik-adik, tadi kan sudah baca. Nah, di Mazmur yang kita baca tadi menceritakan tentang dua hal yang berbeda. Apa adik-adik? Ada yang tahu? Iya benar, yaitu tentang jalan orang benar dan jalan orang fasik. Sekarang kita akan membahas bagian yang pertama di ayat 1 sampai yang ketiga, yaitu tentang orang benar. Di situ ada 5 poin yang kita mau pelajari. Yang pertama, orang benar pasti berbeda. Orang benar pasti berbahagia. Karena apa? Karena mereka berbeda dari orang-orang dunia. Seperti ini, biarpun mereka berbeda, tapi dia bahagia. Kenapa? Karena orang benar selalu taat akan firman Tuhan. Karena orang benar selalu setia akan firman Tuhan. Dan orang benar selalu patuh, saleh, jujur, tidak pernah berkata-kata yang bohong, semuanya mengandalkan Tuhan. Itu sikap yang menjadikan seorang bahagia. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, orang benar seperti apa adik-adik? Ya, gambar seperti ini. Ada 2 jalan. Apa ya artinya? Orang benar berdiri sendiri, bukan dengan orang-orang yang berdosa. Biarpun dia berdiri sendiri, dia tidak takut. Tuh lihat gambarnya adik-adik, dia berdiri sendiri, yang lain gambar yang lain menuju jalan yang lain. Biarpun dia sendiri, dia tidak takut. Karena apa? Dia berdiri di jalan kebenaran, jalannya Tuhan. Seperti itu. Poin yang ketiga, orang benar tidak duduk, tidak berkumpul dengan orang-orang yang suka mencemooh, yang suka berkata-kata kotor, yang suka gosip, yang suka membuli. Seperti gambar ini. Yo, siapa adik-adik yang di rumah suka berkata-kata kotor atau suka bentak-bentak atau suka menggosip? Aku nggak mau dengar. Siapa yuk? Ih, hebat. Anak-anak GKJ Karanganyar gak ada ya yang ada di luar sono. Hebat. Iya, poin yang ketiga apa tadi adik-adik? Orang benar tidak akan pernah mau duduk ataupun bergabung dengan orang-orang yang suka mencemooh, yang suka berkata kotor, ataupun menjelek-jelekan temannya, ataupun membuat perkara, ataupun membuli teman-temannya. Seperti gambar itu, biarpun dia dicuekin teman-temannya, biarpun dia sendiri, dia tetap percaya diri. Dan yang keempat, apa yang disukai orang benar adik-adik? Adik-adik tahu enggak? Ayo, poin yang keempat yang disukai orang benar adalah Taurat Tuhan. Yang setiap hari membaca kitab suci, mendengarkan firman, merenungkan, serta melakukannya di kehidupan sehari-hari. Seperti foto-foto yang di atas ini, semua pada suka baca kitab suci. Sebentar, adik-adik yang di rumah baca kitab suci enggak? Apa cuma hari Minggu tok? Atau cuma sekolah Minggu tok? Aduh, aku juga enggak mau denger. Hah? Apa? Iya. Aduh. Mau janji enggak? Gimana? Kalau mulai Senin ini loh, ini kan hari Minggu nih.
Senin besok kita mulai baca kitab suci dari hari Senin sampai hari Minggu waktu sekolah minggu. Mau janji enggak? Sama kayak Pak Popi. Ayo kita baca sama-sama, dimulai di hari Senin ya. Karena itu yang disukai oleh orang benar. Terus poin yang kelima, tadi ada 1, 2, 3, dan yang terakhir adalah poin yang kelima. Orang benar adalah anak-anak yang taat, seperti digambarkan seperti ini. Apa ya adik-adik itu ya? Gambar kok pohonnya besar, ada buahnya, seperti gambar yang pertama tadi. Terus ada aliran sungai. Apa ya artinya? Iya, orang benar digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi sungai, yang tumbuh secara lebat, yang pohonnya kuat, dan daun-daunnya tidak ada yang layu maupun yang kering, serta berbuah banyak saat musimnya. Adik-adik mau seperti itu kan? Tapi adik-adik bisa bayangkan enggak? Pohon sebesar itu siapa yang setiap hari menyirami, memberikan pupuk atau merawatnya? Ada yang pernah bayangin enggak? Enggak ada ya. Siapa yang mau tiap hari ngasihin, nyiramin pohon tadi? Enggak ada. Karena apa? Karena pohon bisa tumbuh seperti itu karena ada aliran air tadi. Itulah anugerah. Seperti kita dalam poin yang pertama, biarpun kita berbeda, biarpun kita tidak sama seperti yang lain, kita bahagia. Karena apa? Biarpun kita memilih jalan sendiri, jalannya Tuhan, jalan kebenaran, tidak sama kayak yang lain. Saat kita juga memilih jadi orang yang benar, tidak ikutan teman-teman yang sukanya mencemooh, yang sukanya gosip, yang sukanya berkata kasar ataupun menjelek-jelekan. Dan poinnya juga keempat, yang sukanya baca kitab suci, yang mendengar dan juga melakukannya dalam kehidupan setiap hari seperti pohon tadi, bisa bertumbuh besar dan menghasilkan buah dalam musimnya. Terus kita akan melanjutkan di ayat yang keempat dan kelima, yaitu tentang orang fasik. Adik-adik tahu enggak artinya orang fasik? Tahu? Benar banget. Jawabannya tepat ya, adik-adik pinter. Iya, orang fasik atau bisa dikatakan orang berdosa. Iya, orang fasik tidak pernah mengenal Allah. Orang fasik tidak taat akan firman Tuhan, tidak peduli akan perintah-perintah Tuhan. Hatinya pun kosong, tidak ada isinya. Dia selalu mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak pernah mengandalkan Tuhan. Di ayat yang keempat, yaitu dikatakan bahwa orang fasik seperti sekam yang ditiup angin. Entah kemana, bisa jatuh diinjek ataupun tenggelam kalau ada di sungai. Ya, diinjek apa aja. Adik-adik tahu sekam? Ya, tahu. Sekam itu kulit padi. Adik tahu kan kulit padi yang warnanya kuning itu loh. Kalau yang bapak ibu petani habis panen kan mesti akan memisahkan kulit dari beras atau padinya. Nah, karena sudah kosong, tidak ada isinya, dia ringan sekali. Saat ditiup angin, hilang entah kemana. Itulah orang fasik. Seperti gambar ini, orang yang tidak ada isinya, hatinya kosong, tidak ada firman Tuhan di dalamnya, kosong udah. Atau bisa dikatakan seperti gurun pasir, gambar yang nomor 2 tadi. Yang kering, yang tandus, yang yang hanya ada pasir aja, kelihatan panas dan gersang. Karena apa? Tidak ada kehidupan di gurun pasir. Orang fasik selalu mengandalkan dirinya sendiri, tidak pernah mengandalkan Tuhan. Jadi apapun yang dikerjakan orang fasik pasti akan gagal, pasti akan hancur, bahkan tenggelam. Dan tenggelam di mana adik-adik? Tenggelam di yang sangat dalam. Karena apa? Dia tidak bisa tumbuh lagi. Karena hatinya tidak ada firman Tuhan. Adik-adik mau pilih yang mana? Orang benar
ataupun orang fasik. Kalau orang benar, Popi ingetin lagi ya, ada 5 poin tadi. Yang pertama yaitu apa tadi adik-adik? Berbahagia karena mereka berbeda dari orang dunia. Yang kedua, dia tidak sejalan dengan orang-orang yang berdosa. Biarpun dia sendiri, tapi dia berani karena dia jalan di jalannya Tuhan, di jalan kebenaran. Yang nomor 3, tadi apa adik-adik? Dia tidak duduk, tidak bergerumbul dengan teman-teman yang suka mengatakan kejelekan, yang suka berkata-kata kasar, yang suka mengatakan hal-hal yang buruk. Orang benar tidak suka itu. Dan yang keempat, apa yang disukai orang benar adik-adik? Yang kita janji tadi itu loh. Orang benar suka baca kitab suci, suka mendengarkan firman Tuhan, merenungkan serta melakukannya di kehidupan sehari-hari. Seperti nomor gambar ini, orang benar yang patuh dan taat akan firman Tuhan adalah mendapatkan anugerah. Demikian juga umat-umatnya, karena apa? Karena kita orang benar selalu mengandalkan Allah. Dan jadi lihat gambar di situ. Ada anak-anak dengan Tuhan, kita diterima sama Tuhan. Kalau orang fasik, apa yang terjadi sama orang fasik adik-adik? Orang yang tidak pernah mengandalkan Tuhan, orang yang tidak ada isi di hatinya, yang kosong, yang gersang, yang kering, seperti apa? Seperti gurun tadi adik-adik ya, yang selalu mengandalkan dirinya sendiri, pasti akan menghasilkan kegagalan ataupun kehancuran. Seperti sekam tadi yang ditiup angin dan jatuh tenggelam, maka itulah gambaran orang fasik. Dia pasti akan jatuh dan tenggelam dimanapun dia, tidak bisa bertumbuh bahkan berbuah seperti orang benar. Ya adik-adik, itu cerita dari Mazmur 1 ayat 1 sampai ke 6. Pilihan ada di adik-adik, pastinya adik-adik pilih menjadi anak, yaitu yang taat, yaitu anak orang yang benar. Pilihan kita di jalan orang benar. Sebelum ditutup, Mbak Popi ada sedikit cerita tentang teman kita nih yang namanya Yosan. Adik-adik kenal enggak? Ini nih, Mbak Popi kenalin ya. Yosan, dia itu cowok. Ya iyalah Mbak Popi, namanya juga Yosan. Oke, Yosan umurnya sekitar 6-7 tahun. Nah, dia itu bandel banget. Sampai mamanya pusing sama anak itu. Karena apa? Setiap hari sampai malam, dari pagi sampai malam, dia selalu main game. Dan setiap pagi tidak pernah bisa bangun pagi. Mesti bangunnya siang. Mamanya ngomel-ngomel, mamanya menasehatin, tidak pernah didengarkan. Tugas sekolahnya pun selalu terlambat karena bangunnya dia kesiangan. Padahal hari ini adalah hari Minggu. Dan kebiasaan keluarga Yosan selalu beribadah bersama-sama di rumah nenek. Yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari rumahnya Yosan. Ya sekitar 2 rumah lah dari rumah Yosan. Karena kemarin hari Sabtu Yosan sudah diperingatkan sama mamahnya supaya tidak bermain games terus, supaya cepat tidur dan besok bisa beribadah bersama-sama. Karena kebetulan saat ini kan masih pandemi, gereja belum boleh dibuka. Sama seperti kita, keluarga Yosan pun juga beribadah secara daring. Dan kebetulan beribadah bersama di rumah neneknya. Mamahnya pun mau memberi pelajaran pada Yosan. Hari Minggu seperti biasa, mama dan papanya bergegas mandi dan bergegas segera ke rumah nenek untuk beribadah bersama. Tapi adik-adik tahu enggak? Yosan ditinggalin sendiri karena dia tidurnya kan malam, jadi enggak bisa bangun pagi. Ada ditinggalin aja sama mamanya. Mamanya mau beri pelajaran sama Yosan. Nah, setelah beberapa saat Yosan pun di rumah sendiri. Dia pun bangun manggil-manggil mamahnya. Tuh kayak Dante itu yang teriak-teriak manggil mamahnya. Mama, mama. Yosan pun sama. Bahkan dia teriak-teriak. Mama, mama. Itu dia keluar kamar. Nyariin mamahnya ke dapur. Nggak ada orang. Dia teriak-teriak lagi nyari papanya. Di garasi pun, di ruang tamu nggak ada papanya. Nggak baca koran.
dia mulai ketakutan dan semakin berteriak-teriak. Pada kemana aku sendiri, Mama, Papa. Dan suaranya itu terdengar oleh omnya, dan kebetulan omnya tinggal di depan rumah Yosan. Dan sebelum mama papanya meninggalkan Yosan, omnya udah dititipin sama mama papanya. Titip Yosan ya, karena Yosan di rumah sendiri, tak kunci, dia masih tidur, kata mamanya gitu. Habis itu karena mendengar tangisan dan teriakan Yosan, akhirnya omnya membuka pintu. Ada apa? Teriak-teriak Yosan. Om, mama papaku hilang, aku ditinggal sendiri, kemana ini? Terus omnya hanya terdiam dan berkata, ini hari apa? Kamu lupakah ini hari Minggu? Terus Yosan agak terengah-engah karena tadi nangisnya teriak-teriak. Iya ini hari Minggu. Dan kebiasaan hari Minggu apa yang dilakukan keluargamu, kata omnya gitu. Beribadah ke rumah nenek. Ya sudah, ngapain kamu di sini? Segeralah mandi dan bergabunglah dengan nenek dan mama papamu di rumah nenek. Biarpun itu sangat terlambat. Dan akhirnya benar. Mandi bebek kan, adik-adik tahu mandi bebek. Yosan pun mandi, sikat dan ganti baju. Udah dia jalan ke rumah nenek. Sampai di sana apa yang terjadi? Ibadah pun selesai. Ya, sampai depan pintu, mama papanya sudah mulai marah-marah. Neneknya pun marah-marah. Enak enggak ya jadi Yosan itu yang setiap hari mendengar mamanya marah-marah. Marah-marah kenapa? Mamanya marah bukan karena benci sama Yosan, karena mau memperbaiki sikap ataupun tingkah laku Yosan. Yosan seperti apa ya adik-adik? Seperti orang fasik tadi. Yosan tidak mau memilih sebagai orang benar, tapi mamanya selalu ingin merubah. Biarpun telinga Yosan sakit dengan omelan mamanya, biarpun Yosan selalu tidak nyaman dengan apa yang dilakukan, tapi Yosan harus melakukan itu. Itu adalah pilihan. Kalau Yosan mau gitu terus, ya sudah apa yang terjadi? Pasti akan diomeli, dimarah-marahi terus sama mamanya. Tapi kalau dia mau berubah menjadi orang baik, seperti yang kita pelajari di Mazmur tadi, Yosan akan menerima apa, Dedek? Keberhasilan. Tidak akan mungkin mamanya marah-marah lagi, ya kan? Mana ada mama atau papa atau orang tua yang mengata-ngatain anaknya untuk hal yang lebih buruk. Tidak ada, pasti ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Ya adik-adik, cerita hari ini mengingatkan kita di Mazmur tadi di ayat 1 sampai yang ke-6 tentang orang baik dan juga orang fasik. Pilihan tergantung adik-adik. Tapi saat ini Mbak Popi ingatkan bahwa pilihan menjadi orang yang benar, Tuhan selalu membukakan tangan buat kita semua. Ditunggu ya adik-adik, janji kita yang tadi itu loh, yang kita mulai menjadi orang yang benar, kita mulai taat pada Tuhan biarpun kita sendirian, tapi kita menuju ke jalan yang benar. Kita mulai membaca kitab suci tiap hari, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan serta melakukannya dalam kehidupan keseharian kita. Oke, pilihan kita yaitu jalan orang yang benar. Setuju? Oke, terima kasih adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan baik, tidak bercanda dengan adiknya, tidak ciwit-ciwitan sama adiknya. Hebat semuanya. Oh iya, untuk ayat hafalan minggu ini diambilkan dari Mazmur 1 ayat yang ke-6a. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Diulangi ya adik-adik ya, di Mazmur 1 ayat 6a, yaitu sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Sedikit sebenarnya, adik-adik pasti hafal dong minggu depan. Mari adik-adik, hari ini kita tutup dalam doa. Bapak hantarkan. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar tentang orang benar dan juga orang fasik. Ya Bapak, kami sungguh mau memilih menjadi orang yang benar. Tuntun kami dan berkati kami supaya kami bisa menjadi orang yang benar. Seperti tadi ya Bapak, kami tidak mau seperti Yosan
yang sedikit menjadi orang fasik. Kami tidak mau ya Bapa, kami mau setia dan taat kepadamu. Biarpun jalan kami sendiri, biarpun kami berbeda dari orang yang lain, biar kami dikucilkan dari yang lain, tapi kami mau selalu menjadi orang yang benar. Kami mau janji ya Bapa, kami mau belajar dan kami mau membaca firman Tuhan setiap hari, mau mendengarkan, mau merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Bapa, tuntun kami sehingga kami boleh berhadapan dengan Engkau, sehingga kami boleh menjadi anak yang takut akan Engkau. Inilah doa kami ya Bapa, jika kami punya salah dalam kami beribadah, ampuni kami. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik yang mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Setelah kita tadi mendengarkan firman, kita akan menyampaikan persembahan yang kita iringi dengan lagu Mata Tuhan Melihat. Adik-adik sudah siap? Kita persiapkan persembahan kita dan kita pujikan lagu Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kau berbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kau berbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Iya, adik-adik, sebelum kita masukin penutup, kita doa dulu, doa persembahan. Mari saya hantarkan, kita berdoa. Tuhanku, terima kasih atas rezeki dan berkat yang Kau berikan kepada kami dan keluarga kami. Kiranya dengan berkat yang Kau berikan ini, kami juga mengaturkan persembahan ini. Engkau kuduskan, kiranya keluar dari hati kami yang paling dalam dengan penuh keikhlasan dan dapat bermanfaat untuk keluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Ya Tuhan, kami serahkan semua persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Putra Tunggal Tuhan Yesus Kristus, doa kami panjatkan. Amin. Setelah kita mendengarkan firman yang disampaikan oleh Kak Povi, kita akan mengakhiri sekolah minggu ini. Dan sebelum kita mengakhiri sekolah minggu ini, kita nyanyikan lagu penutup ya adik-adik. Kita nyanyi bersama-sama. Kita joget bersama, meskipun adik-adik yang di rumah silahkan bisa berjoget dengan lagu Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh.